jemaat Tuhan? Siapa yang bersuka cita di dalam Tuhan? Siapa yang ingin terima berkat Tuhan? Siapa yang ingin terima berapa Tuhan? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati dan ucapan syukur. Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin 1 minggu ini banyak hal yang sudah kita lakukan yang mungkin menyakiti hati sama kita ataupun menyakiti Tuhan. Saya minta 1 menit Bapak dan Ibu, saudara sekasih dalam Tuhan, mengadakan pemberesan bersama Tuhan. Kita bereskan semuanya, kita tinggalkan semuanya, supaya kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan mengurapi kita, Tuhan menjamah setiap kita, sehingga kita boleh menerima berkat Tuhan. Kita tidak terlewat seorang pun, tapi harus menerima berkat rahmat Tuhan, curahan Roh Kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan bagi kami. Haleluya.
Biar rohmu tercurah atas kami. Biarlah rohmu yang menyala-nyala menyentuh setiap hati dan jiwa kami, supaya kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima pujian bagi Tuhan. Terimalah pujian dan keagungan Kamu bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara berdiri dan katakan Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns.
Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are Penyerahan dirimu kepada Tuhan. What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Rasakan curahan Almighty? Tuhan saat ini, saudara kasih. What is the Lamb? Ketika kau mengangkat tangan, kau menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Maka angkatlah tanganmu, Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy,
biarlah urapan Roh Kudus-Mu turun atas kami semua. Biarlah kami semua boleh merasakan saat ini Tuhan, bahwa Roh-Mu bernyala-nyala dalam setiap kami. Jika Engkau penuh dengan urapan Roh Kudus, naikkan pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih-Mu karena kebaikan Tuhan. Jangan diam saudara. Nyala Roh, nyala-nyala, nyala Roh, nyala-nyala dalam menyembah Tuhan. Roh, terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Thank you for everything. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu untuk setiap kami. Berkati setiap apa yang sudah kami naikkan dalam pujian kepada Kami. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami seorang demi seorang dalam setiap hati Tuhan. Pergumulan kami Tuhan. Biarlah Kau sebalikan itu Bapa, taruh di balik salib-Mu, dan biarlah Tuhan kami hanya berhadapan dengan akan rindu haus akan Engkau. Kami membutuhkan Engkau dalam menjalani setiap kehidupan kami. Ini penyerahan kami Tuhan. Ini ibadah kami Bapa. Kami minta Engkau melawat setiap kami. Engkau urapi setiap kami supaya kami boleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua saat ini yang sudah hadir dan masih dalam perjalanan. Tuhan sertai kami. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan mau jadi hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Boleh terus di kanan. Sampaikan salam Tuhan Yesus baik. Dalam bersuka-cita, naikkan pujian sebenarnya. Boleh berdoa dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
Setiap hari adalah hari yang terbaik. Setiap hari biarlah itu kita hitung bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan pertama kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang dikhususkan untuk perlengkapan pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati supaya apa yang sudah kami kumpulkan boleh menjadi berkat dan dapat kami berikan untuk kebutuhan kami dalam pelayanan tempat ini. Berkati kami semua yang sudah memberi dan kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah boleh saya menghormati semua jemaat di Tuhan. Kita minta Roh Kudus menyebut kita pada berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah saudara kasih dalam Tuhan. Saya minta yang pria untuk berdoa dan yang wanita katakan pujian. Kita minta Roh Kudus.
Minta Roh Kudus benar-benar mengambil alih hidup kita. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kemurahan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita andalkan Tuhan. Kita minta Roh Kudus menuntun kita supaya kita menghadapi hidup Kristus. Dia katakan pujian ini, yang wanita saya kita berdua. Yang Kudus, jangan biarkan suara kami terlewat. Urapi kami yang Tidak ada kata yang dapat kami ungkapkan yang terindah selain kami bangga punya Yesus Tuhan. Tiada kata yang mungkin dapat kami ramaikan dengan begitu indahnya.
selain kami hanya bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Engkau-lah yang mempunyai hidup kami. Engkau-lah yang menjadikan kami ada sampai hari ini, Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada-Mu. Oleh karena Engkau, itulah alasan kami ada sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih. Ya, pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, menjadikan persembahan yang berkenan, berbau harum di hadapan-Mu. Karena Kau melihat setiap hati umat-Mu di tempat ini. Mereka mempersembahkan dengan segenap hati mereka, dengan seluruh kehidupan mereka, dan mereka mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa malam ini Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Engkau bertahta atas setiap penyembahan kami. Sebab kami datang hanya untuk memuliakan Tuhan. Engkau yang menjadi raja di atas segala raja, dan Engkau yang patut kami agungkan dan kami muliakan. Makasih Bapa. Biarlah sore hari ini, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah situasi kondisi, di tengah-tengah persoalan, pergumulan pengharapan kami mau tetap datang untuk kami mau bersyukur sebab Tuhan baik bagi kami. Terima kasih bahwasanya kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru. Anugerah-Mu besar bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini, untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Panggilan yang mulia untuk kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, bukan karena rutinitas kami, bukan karena agamawi yang mengharuskan kami untuk beribadah, tetapi kami beribadah karena hati kami mengasihi Tuhan, hati kami mencintai Tuhan, dan kami mau yang terbaik bagi Tuhan. Sore hari ini berbicara kepada kami mau belajar dan kebenaran firman. Sebab kami adalah murid yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan. Sebab itu kami mau terus belajar kepada guru agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar, dan hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk firman Tuhan. Kami percaya bahwa seperti pujian ini kami naikkan bersama, bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus akan mengambil alih dalam pemberitaan firman, sehingga hanya firman Tuhan yang keluar, bukan perkataan secara manusia, tapi perkataan yang penuh dengan kuasa, yaitu firman Allah yang hidup. Dan kami mengucap syukur, kami menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Sebelum duduk minimal 50 orang, tos kanan kiri. Ada 50 di sini. Haleluya. Katakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Haleluya. Nah, silakan duduk saudara. Haleluya. Jangan memanipulasi angka ya. Haleluya. Ya, silakan duduk saudara. Di saat saudara tos kanan kiri, ada kesempatan usai minum saudara. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Selamat sore. Saya tadi merinding loh waktu duduk di situ bersama-sama menyanyi dengan saudara. Saya teringat kalau tahun 94 2024 dikurangi 19 berarti berapa tahun yang lalu. Saya waktu itu ingat pujian yang tadi dinyanyikan oleh Ibu luar biasa. Membawa atmosfer surga itu turun di tempat ini, ya. Jadi kita nggak pusing dengan suaranya itu mau fals, mau apapun, yang penting begitu kita nyanyi dengan simfoni yang seimbang, surga bergoncang, saudara. Amin. Haleluya. Jadi waktu ada pujian ini kata api kemuliaannya, saya ingat tahun 94 waktu saya masih tinggal di asrama, saya di sekolah kita waktu begitu nyanyian ini, saya semangat saudara. Saya waktu itu main drum, saya pemain musik di kampus waktu itu. Jadi begitu nyanyi itu kayak membakar saya. Wah, saya seperti disulut. Jadi pas begitu dengarkanlah suara nafiru tanpa nafiri maksudnya
tanpa dikomando saudara, itu seluruh anak-anak mahasiswa langsung berdiri. Karena bunyi nafsu seperti itu. Saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi ketika dengarkanlah suara nafiri, tiba-tiba udah sana. Sayang tadi kita nggak jadi tet ibu ya. Iya. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bu Gembala, Bapak Gembala yang telah memberikan kepercayaan tuh. Saya pikir semua udah kenal saya kan. Saya bukan orang asing buat saudara, karena kita keluarga. Setuju? Kita satu rumah di dalam gereja Anugerah Bethesda. Ya, yang mungkin sebagian sudah begitu sering ketemu. Hari ini adalah hari istimewa saudara. Karena ada hal yang penting. Yang pertama, hari ini ada puncak daripada peringatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya percaya saudara sudah mengalami itu. Amin. Kalau saudara belum mengalami itu, sudah belum menerima pencurahan Roh Kudus, saudara mesti konseling pribadi dengan Gembala. Ya, saudara perlu dilepaskan atau saudara perlu diurapi lagi. Ya, itu yang terpenting. Dan yang kedua adalah tanggal 4 ya, Gembala. Tanggal 4 kemarin, keluarga besar saudara Gereja Anugerah Bethesda Unlimited Movement berusia 2 tahun. Tepuk tangan dong. Ulang tahun kok jadi bercanda ya. Ulang tahun kok buka itu dengan sukacita. Ulang tahun kok cemburu semua. Nanti berkat menghilang saudara ya. Nah yang ketiga, saya mewakili dari majelis daerah Gereja Anugerah Bethesda yang di Jawa Barat mengucapkan selamat ulang tahun dan sekaligus mengucapkan selamat buat Ibu Gembala saudara bahwa beberapa waktu yang lalu beliau naik jabatan. Artinya dalam organisasi kita ada kenaikan level dari pendeta pembantu, pendeta muda kemudian menjadi pendeta. Ibu PDP Ibu ya? Iya. Ibu ya? PDP kan? Pendeta penuh maksudnya. Ya, Ibu Gembala saudara kemarin sama-sama dilantik untuk menjadi, jadi itu tingkat dewa saudara, itu paling tinggi dalam struktur organisasi gereja. Jadi selamat sekali lagi, dan saya berdoa kita akan terus bersinergi di tempat ini untuk bersama-sama Sinode Gereja Anugerah Bethesda untuk menjangkau banyak jiwa untuk Tuhan. Setuju saudaraku? Khususnya ada di Jawa Barat. Moto kita adalah berbuah dan berdampak. Itu yang menjadi nilai yang kita sama-sama untuk lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Setuju saudara? Ya, berbuah dan berdampak itu hal yang menjadi sesuatu nilai yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan itu untuk menghasilkan buah. Bukan sekedar buahnya yang nampak, tapi dampak kehidupan kita bagi lingkungan sekitar kita, khususnya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah mana saudara tinggal, dampaknya itu belum dirasakan mereka. Amin. Dan orang akan melihat ada pribadi Kristus, ada karakter Kristus yang tertanam di dalam saudara, dan itulah banyak jiwa dibawa dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala sempat menghubungi saya dan beliau bilang, Pak Sekda, saya kalau dipanggil Pak Sekda rasanya kok, Pak Sekda jabatannya nggak tinggi sekretaris daerah ya. Sebenarnya kalau tingkat pemerintahan lumayan sudah digaji, ini enggak. Jadi artinya Pak nanti bisa membagi kebenaran firman Tuhan di ibadah sekaligus ucapan syukur ulang tahun. Temanya apa Pak? Sederhana aja, mengucap syukur. Katakan sama saudara, mengucap syukur. Sekali lagi mengucap syukur. Saudara lakukan nggak? Loh, bener loh. Ini kata yang sepele, simple, mengucap syukur. Nah, saat saudara mungkin dalam situasi tanggal tua bisa mengucap syukur nggak? Amin. Benar. Pas tanggal tua, tagihan banyak, keperluan menumpuk, mengucap syukur nggak? Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Saya merenungkan saudara. Saya berpikir begini, ini masalah kalimat yang mungkin pendek, mengucap syukur. Tapi ketika saya renungkan dan saya hayati, jujur saya pribadi pun kadang-kadang
pernah melakukan hal yang saya bisa tidak mengucap syukur. Artinya saya tidak bisa mengucap syukur. Karena situasi, kondisi yang membuat saya tidak bisa bersyukur. Rasanya mau mengucap syukur tuh kayaknya bertentangan sekali dengan keadaan. Betul nggak saudara? Loh, ini manusiawi. Ini kondisi yang real yang terjadi. Makanya kadang-kadang saya berpikir begini, pengajaran yang paling aneh, pengajaran yang kadang-kadang bertentangan dengan arus dunia ini, ya pengajaran Kristus. Ya setuju, katakan amin. Nah, Yesus bilang begini loh, berbahagialah kamu yang miskin. Orang miskin disuruh berbahagia, saudara. Menurut real kenyataan yang ada di dunia ini, orang kan dengan senyum pesimis, aneh. Miskin itu kan identik dengan kekurangan, betul atau tidak? Betul saudara? Miskin selalu identik dengan sesuatu yang, kesusahan, penderitaan. Saya diprotes sama Ampli, Ampli kenceng-kenceng. Ya, kemiskinan selalu identik dengan sesuatu yang mungkin terhilang dan kita nggak bisa buat apa-apa. Mungkin level kita nggak dianggap. Tapi Yesus bilang apa? Berbagilah engkau yang miskin, karena engkau akan mempunyai kekekalan di surga. Amin saudaraku. Amin. Nah ini loh kadang-kadang yang mesti kita hayati. Di dalam kita menyimak, di dalam kita menghayati atau dalam kita tuh memperhatikan firman dengan sesama, kita mesti harus hati-hati sudah. Jangan sampai salah dalam kita menafsirkan. Nah oleh sebab itu, sore hari ini saya mengajak saudara untuk membuka. Saudara semua bawa kitab? Oh, bawanya ini apa namanya? HP Kudus. Kalau saya bawanya APEK. Artinya Alkitab yang selalu update, saudara. Ya. Nah, saya walaupun ada catatan-catatan di handphone, tapi saya akan selalu bawa Alkitab, saudara. Di dalam pelayanan dimanapun Tuhan bawa saya untuk melayani, kecuali kalau di tempat saya sendiri. Jadi karena kita dengan anak-anak, jadi jemaat yang saya lihat ini cuma anak muda semua rata-rata. Ada beberapa dari saudara yang pernah berkunjung ke tempat kami. Nah itu kami dari Galaksi sini, jadi kita tetanggaan saudara. Kita tetanggaan, kita dalam satu keluarga, dalam lingkungan gereja Anugerah Bethesda. Jadi puji Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di Galaksi. Memang banyak pergumulan, banyak hal yang mesti Tuhan izinkan untuk kami hadapi, untuk kami lakukan, dan saya percaya kembali saya harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun yang sedang terjadi. Saya belajar mengucap syukur. Jadi sama-sama kita belajar untuk apa? Mengucap syukur. Yuk sama-sama kita buka dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama sudah. Boleh dibantu? 2 Tesalonika pasal yang pertama. Ya, 2 Tesalonika pasal pertama. Sudah perhatikan ayat yang ketiga dan keempat. Oh, nggak ada di sini ya. Baik, kita akan baca dari lewat handphone saudara aja. Saya baca di Alkitab. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Berarti siap untuk membaca ya. Oke. 2 Tesalonika pasal pertama ayat 3 sampai dengan keempat. Oh, ada muncul di sini. Baik, kita baca. 3, 2, 1. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga ya, saya mau lihat dari ayat 3 dan 4 saudara sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, saya ulangi. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita.
Saudara, ada satu ayat bacaan yang ini bukan sekedar hanya kita baca. Saya tertarik dengan kalimat, coba ayat 3 dikatakan apa? Kamu wajib. Nah, berarti mengucap syukur itu hukumnya wajib. Saya ulang sekali lagi. Mengucap syukur itu hukumnya wajib. Ini bukan hanya sekedar peraturan, ini bukan hanya sekedar tata tertib, tapi ini yang dikehendaki Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bahwa engkau wajib mengucap syukur kepada Allah. Seringkali ini yang terjadi, dan saya banyak sekali mengamati hal ini sehingga terjadi. Untuk kita mengatakan mengucap syukur itu